Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Selamat sore Sobat Damai, kita sore ini akan talk show ya, religious study sama narasumber kita ya, yang selalu setia menemani di setiap bulannya. Ada Kak Fani, yang baru juga pulang dari Belanda, dari jauh-jauh gitu, terus sharing nanti tentang pengalamannya gitu. Hari ini kita akan bahas ya tentang temanya toleransi iya, inklusi sosial. Nah, nanti Kak Fani dari Skodi Bandung dan juga alumnus Citizen Participation and Inclusive Governance 2023 di Hegu ya, di Hague Academy di Netherlands tuh. Wow, keren banget ya sekarang, panjang banget dari Belanda. Nanti Kak Fani sharing-sharing juga pengalamannya. Terus kita ditemani juga sama Teh Ninis dari CRCS UGM sebagai moderator dan juga Kang Lutfi nanti akan menyanyikan beberapa lagu gitu ya. Dan ya nanti juga Kang Lutfi jadi pemantik juga di diskusi kita pada sore hari ini ya. Oke, Sobat Damai, kita juga ditemenin sama teman-teman dari Skodi ya, di Halaman Damai, di onsite di Unpar. Nanti kita join bareng di layar kaca ini, selain di onsite. Juga aku mau menyebutkan kemitraan dari Halaman Damai, yaitu yang pertama, program sebagai Universitas Terbuka RSUD Indonesia, lalu Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, CPCRS Fakultas Filsafat Unpar, Studi Bandung, Youth Integrated Center Community, Jawa Barat ya, dan juga Jakarta Rup, Jaringan Kerja Antar Umat Beragam. Oke, Sobat Damai, dukung kami juga di Instagram @halako_damai dan juga YouTube Halako Damai ya. Kita juga ada jurnalnya, Integritas Terbuka, Jurnal Peace and Interfaith Studies. Gitu. Lengkap ya. Lengkap gitu. Oke. Nanti aku langsung serahkan aja ke Teh Ninis ya sebelum kita memulai diskusi. Tapi Kang Lutfi mau nyanyi dulu ya sebelum kita mulai dan nanti ke Teh Ninis. Oke, silahkan Kang Lutfi. Oke, aman ya suaranya ya, nggak feedback ya. Teman-teman untuk yang ada boleh di mute dulu. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sobat Damai dimanapun teman-teman berada. Hari ini Bandung sedang hujan kak. Dan sekarang kita bertemu kembali dengan sahabat lama yang ini ya, Teh Ami udah mengelang-lang buana ke negeri orang, ya. Orang itu bener ya. Negeri orang. Dan alhamdulillah dia berangkat, kita beri doa dan beliau kembali, beliau beli keju. Ya, alhamdulillah. Tapi selamat selamat datang kok. Aku biasa bilangnya kok ya. Kok Pani gitu karena sahabat. Ya kok Pani kan barusan nama. Atau katanya pengen dipanggil hamba Allah biar enggak riak. Katanya gitu ya. Jadi kok Pani selamat datang kembali di Indonesia. Lumayan cuacanya agak ini gak kok Pani? Cuacanya agak ini gak? Di mana nih? Di Indonesia harus beradaptasi lagi nggak? Sebetulnya lebih ke jet lag aja sih, tapi udah mendingan sekarang ya. Kalau masalah cuaca, jujur saya lebih suka di sana ya. Maksudnya kan nggak ada polusi ya. Cuma itu aja sih. Ya memang dingin, nggak ada polusi. Cuma maksudnya kalau di sini ya namanya juga Indonesia ya, ya tetap juga beradaptasi. Selain polusi di Indonesia ada polisi juga. Di sana juga ada polisi. Ya nantilah kita nyanyi dulu aja. Kita nyanyi dulu aja. Hey, nyanyi. Hey. Oke.
karena hari ini agak sedikit rame soalnya kangen nih sama Kak Fani. Suaranya aman ya? Temani, temani aku, temani aku, bila nanti kau milikku, bila nanti aku milikku, mencintaimu, rasakan begitu indah kasih sayang, rasakan ku sempurna, ku bahagia bila ragamu di sampingku, ku merasa tenang bila tangan temani, temani aku, temani, temani aku, menjaga, melakukan setulus hatiku, mengagumi, membuatku merasa tenang, ku bahagia bila raga sampingku, ku merasa tenang bila tangan bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis, bila nanti kau milikku, temani aku hingga ujung usiaku. Oke, terima kasih. Nah, mari kita berdiskusi. Udah cepat ya. Iya. Oke, makasih Kak Alif. Nanti nanya lagi nggak? Atau terakhir nyanyi lagi? Oke, langsung aja kita akan ini the moderator diskusi kita. Halo? Jadi deg-degan sumpah. Deg-degan loh. Kak Fani deg-degan ya. Halo Kak Fani. Iya, udah lama soalnya. Halo, hai Nis. Iya, selamat datang lagi Kak Fani di Indonesia dan di Halakoh Damai. Iya. Iya, terima kasih sambutannya. Iya. Keringat dingin, deg-degan, tahu nggak? Soalnya biasa gosip biasa, tahu-tahu. Padahal udah berapa kali ini sih ya. Oke. Oh, enggak lebay. Biar Kok Fani mah lebay. biar nggak deg-degan, boleh ceritain dulu nggak Kak Fani, apa sih hal yang paling seru waktu di Belanda? Oh, iya ya. Waktu study tour. Study tour ke satu tempat namanya agak susah disebutnya, tapi kalau nggak salah ucap itu disebutnya Sleejerswijk. Itu jadi salah satu daerah pinggiran di Den Haag ya, dan dianggap daerah yang dianggap dalam tanda kutip bermasalah karena di situ banyak imigran yang bermasalah ya. Lalu bahkan di situ ada satu area yang dulunya dikhususkan untuk orang-orang pecandu, diizinkan pecandu narkoba, dan itu tuh diizinkan di situ oleh pemerintah setempat ya. Lama kelamaan ternyata apa sih menjadi konflik sosial juga ya, karena orang-orang yang memakai narkoba itu yang awalnya bersepakat untuk tidak membuat ribut, tidak membuat gandeng lah ibaratnya gitu, ternyata pelan-pelan
apa sih berkontribusi terhadap naiknya angka kriminalitas di situ. Jadi akhirnya semua warga pernah merapatkan ini 10 tahun yang lalu dan pada akhirnya pemukiman khusus untuk yang narkoba tersebut ditutup di situ ya. Nah, apa sih waktu itu kami ke sana dalam keadaan hujan dan kami dikasih ponco jas hujan plastik ala-ala Indomaret. Jadi pas aku maaf ya sebut merek, jadi pas aku pasang foto itu ya, semua teman-teman komentarnya, kenapa itu ada jas hujan dari it dari ya enggak, karena kami memang dikasih gitu ya. Apa sih maksudnya biar nggak kehujanan, tapi kan kami juga di situ namanya juga study tour, jadi nggak cuma jalan ngeliat, tapi ternyata harus ada diskusi gitu ya. Terus kami, nah itu jadi salah satu contoh contoh baik dari praktek yang kita sebut placemaking. Placemaking itu artinya rencana pembuatan ya, kalau dalam arti kasarnya, tapi pembuatan apa? Yaitu bagaimana unsur-unsur masyarakat di sana bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk membuat hunian yang sama sekali inklusif ya, dan semua ide 100% itu datangnya dari masyarakat. Itu menarik. Ini kan kalau kita lihat konsep inklusif kan kebanyakan lebih pada punten ya, disabilitas. Ya, tapi di sini inklusif dalam bentuk apa ini? Nah, jadi gini. Atau beda nggak itu konsepnya atau sama? Enggak, sebetulnya prinsipnya sama. Okay. Prinsipnya itu adalah paling besarnya adalah inklusi sosial, ya, atau kita sebut social inclusion, di mana prinsip utamanya adalah bagaimana pemerintah kan aktor kunci ya di sini selalu. Bagaimana pemerintah itu melibatkan keterlibatan masyarakat seluas-luasnya, dan keterlibatan masyarakat yang diambil adalah mereka-mereka yang justru merepresentasi kelompok-kelompok masyarakat, ya, mulai dari disabilitas, kelompok agama, identitas gender, ya, kayak gitu. Jadi maksudnya inklusi nggak cuma kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya kita dengar kata inklusi atau bahkan kita Google kata inklusi, itu pasti nyambungnya ke teman-teman disabilitas. Nah, teman-teman disabilitas juga itu merupakan bagian dari inklusi sosial juga, gitu kan. Menarik. Berarti sebetulnya inklusi sosial itu ini apa ya? Mungkin definisinya sedikit misleading gitu nggak sih? Maksudnya karena kan kurang merangkul semua orang. Gitu. Ya, karena kalau kita lihatnya ngomongnya di Indonesia, pasti saya juga sempat kan ya. Ini mah ngobrol kan konsepnya juga ngobrol ya. Saya coba pengen bawa teori mengenai inklusif yang di pikiran saya tuh justru keragaman, gitu ya, toleransi. Tapi ketika saya lihat jurnal-jurnal di Indonesia, kebanyakan ke arah disabilitas inklusif. Nah, mungkin sekarang saya ingin coba gali ya, sebenarnya konsep inklusif itu dasarnya gitu ya. Dasarnya apakah keberagaman tersebut atau memang pada konsep tadi teman-teman disabilitas. Jadi katanya mau ngobrolnya habis-habisan. Itu serius ya? Enggak usah. Jadi teman-teman Sobat Damai sebenarnya tapi masalahnya backingan dia mah sama aja pusingnya. Ya, jadi gini ya. Oh iya, aduh makasih banget ya. Jadi kalau misalnya kita melihat definisi dari kata inklusi, kan itu artinya mencakup, merangkul ya. Dalam artian yang lebih luas, terutama ketika kita bicara tentang inklusi sosial yang memang melibatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Ya otomatis dong kita harus melihat di dalam satu negara atau di satu daerah, kan harus dilihat ini orang identitasnya apa. Ya, kelompok ini identitasnya apa, ya, karena bukannya apa-apa, ketika pemerintah sebagai aktor kunci berhasil untuk mengaplikasikan prinsip inklusi sosial tadi, dampak lebih besarnya adalah kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah, mulai dari atas hingga ke bawah, ya, dan itu secara ideal seharusnya mengakomodir semua kepentingan lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
ya. Nah, kan kita sudah punya tuh UUD 45, benar nggak? UUD 45 kan selalu bilangnya warga negara, warga negara. Kalau kita ngomongin warga negara berarti ya semua warga negara tanpa terkecuali. Mau itu ibaratnya teman-teman disabilitas, maksudnya nggak usah disebut ya, jenisnya apa aja nggak usah disebut gitu. Tapi ketika kita ngomong warga negara, ya semua yang ada di sini. Gitu. Ya. Yang melatar belakangi konsep itu ya. Gimana nih? Ya, menarik Ko Fani. Ini ada ditampilkan sama Ami tulisan dari Ko Fani, nulis di Times Indonesia ya. Ini latar belakangnya kenapa Ko Fani nulis ini kok? Latar belakangnya karena begini. Kita kan selalu ngomongin masalah toleransi, betul nggak? Indonesia itu katanya punya masalah yang cukup kritis atau misalnya agak parah terkait masalah intoleransi. Bahkan di Jawa Barat sendiri kita kalau nggak salah peringkat 2 ya provinsi intoleran ya se-Indonesia kan, berdasarkan riset dari Setara Institut. Nah, kalau kita ngomongin masalah toleransi, yang artinya kita tuh respect, ya, kita menghargai perbedaan, baik itu budaya, suku, agama, dan lain-lain, ya, maka sebetulnya itu bisa sangat bisa ditarik benang merahnya dengan inklusi sosial. Karena yang terjadi di Indonesia adalah kita lihat ya, apakah perwakilan pemerintah itu sudah mengakomodir semua kepentingan masyarakat secara terbuka. Yang kedua, apakah perwakilan di legislatif atau misalnya di level pemerintahan yang paling rendah sudah mencakup kelompok masyarakat atau representasi kelompok masyarakat di situ. Mereka pada duduk di situ enggak? Ya. Apakah kita pernah menemukan teman-teman yang misalnya mungkin disabilitas atau misalnya teman-teman dari Ahmadiyah atau Syiah itu duduk di legislatif, terutama di legislatif daerah gitu kan? Apakah kita pernah juga menemukan satu kondisi di mana fasilitas publik dibangun untuk teman-teman disabilitas, tapi ternyata aktor-aktor kunci pemerintahnya tidak melibatkan apa sih teman-teman disabilitas yang memang sangat berkepentingan. Gitu. Ya, jadi apa ya? Kalau kita ngomong toleransi, setidaknya kita juga akan beriringan dengan inklusi sosial, ya. Karena di inklusi sosial kita akhirnya bisa menghargai orang juga kan, tanpa melihat latar belakangnya. Kita bisa berteman dengan mereka dalam skala yang ibaratnya sehari-hari ya. Kita juga bisa juga menghormati pendapat mereka yang berbeda, gitu kan. Nah, dalam level yang lebih tinggi lagi, inklusi sosial itu sangat diperlukan untuk mencegah konflik yang makin lama makin rawan kan. Karena bukannya apa-apa, sekalinya pemerintah mengeluarkan kebijakan publik, tapi ternyata kebijakan publik tersebut tidak mengakomodir kepentingan teman-teman yang ibaratnya dipinggirkan, ya itu kan akan rawan konflik juga. Nggak usah jauh-jauh kan, pemerintah Jawa Barat kan punya peraturan gubernur yang membatasi dan bahkan melarang kegiatan teman-teman di Ahmadiyah. Itu aja salah satu contohnya. Ya. Nah, mereka kan kalau misalnya kita ngomong tentang warga negara di Indonesia yang dijamin hak beragama, ya, seharusnya kan tidak keluar ya peraturan seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata pemerintahnya memang mungkin merasa, oh ya itu enggak, mohon maaf ya, mungkin mereka bertendensi alirannya sesat atau apa gitu. Jadi mereka merasa perlu untuk melarang itu. Tapi kan sebetulnya bukan hak mereka untuk melarang. Ya. Kalau misalnya kita balik lagi ke UUD 45 yang itu jauh lebih inklusi gitu kan. Kalau kita lihat konsep Kak Fani itu ya, dan ini memang seharusnya Indonesia menjadi rumah bagi seluruh kepercayaan atau aspek-aspek keagamaan, karena memang dibuktikan kalau saya lihat ya ada 6 agama loh yang saya di sini dan alhamdulillah gak ada apa-apa gitu ya. Amin. Tapi ya saya mengapresiasi karena ada 2 poin yang saya coba tadi petik sebenarnya dari Kopani. Ada usaha atau teman-teman di katakan Sekodi lah ya, katakan Sekodi yang
menginvoice, apa disebutnya tuh memberikan respon, suara. ya memberikan respon terhadap ini. Sebenarnya ini adalah salah satu konsep penyadaran bagi kami. Cuman untuk ya ini kan untuk menyederhanakan hal-hal seperti ini, gitu ya, hal-hal yang cukup luas ini, Kopani harus pergi ke Belanda. Ya, tapi kenapa ya? Sebenarnya seharusnya orang sana yang ke kita ya belajar gitu ya. Atau gini, jangan dulu ke sana deh, jangan dulu ke sana. Ini aja kok. Tulisan tadi kan latar belakangnya bahwa sebenarnya latar belakang Pancasila kita, undang-undang kita itu mendukung hak-hak semua hidup di Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika tersebut ya, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kok keresahan-keresahan masih dapat gitu ya, masih dapat pada diri yang berbeda. Banyak rumor-rumor, apalagi sekarang keterbukaan informasi gitu ya. Terbukaan informasi, terus wah banyak sekali hal-hal yang saya ingin tanyakan, Kang. Perlu filter nggak itu? Apa bebas itu memang sebebas-bebasnya gitu, atau memang gimana nih? Atau memang gimana itu ya? Bebas tuh apakah seperti apa gitu konsepnya? Menurut idealnya menurut Kopan. Idealnya menurut bukan susahnya pertanyaannya. Oh iya. Aduh ya Allah. Bantuan. Boleh kok. Keren ya. Jadi gini, kita tidak bisa membendung kebebasan. Oke, benar betul. Jelas. Karena bukannya apa-apa. Hak untuk mendapatkan informasi adalah itu hak dasar buat kita semua ya. Jadi maksudnya informasi, jujur ya, mau betul mau salah, kan kita dapat, kita baca ya. Tapi yang kedua, filter dari diri sendiri sebetulnya yang sebetulnya akan bekerja. Maksudnya kita tidak perlu filter dari pemerintah. Jadi intinya yang perlu pintar itu adalah kita sendiri. Kita sendiri kadang-kadang juga kita melihat apa sih lingkungan kita membiasakan nggak untuk kritis terhadap informasi gitu ya. Jangan jauh-jauh ke pemerintah gitu ya maksudnya. Enggak ada di kita aja gitu ya. Tapi kadang-kadang ini juga kan circle-nya rumit juga ya, karena bukannya apa-apa. Apakah kita di sekolah juga diajarin berpikir kritis? Nis, saya jadi ingat ya pembicaraan saya sama Ninis di setiap forum halaka damai yang seperti ini. Saya selalu menekankan pentingnya apa sih literasi. Literasi itu nggak cuma kita beli buku sebanyak mungkin ya. Nah, kita sudah sangat literasi kita tinggi nih, jumlah bukunya banyak gitu, tapi dibaca gitu ya. Apakah isinya sempat didiskusikan ya atau enggak, walau alam itu ya. Apakah kita juga sering mempertanyakan kenapa ini, kenapa begitu gitu kan. Nah itu kan sebetulnya konsep mempertanyakan informasi benar atau enggak, lalu udah gitu menggali, itu kan sebenarnya konsep literasi. Apakah itu diajarkan di sekolah? Nah, awalnya kan dari situ. Apakah lingkungan keluarga juga mengajarkan hal seperti itu? Ya, aduh orang tua selalu benar atau lu mah diam aja. Bisa jadi ada yang kayak begitu ya, tapi ada juga yang ternyata membebaskan orang-orang atau misalnya anak-anaknya udah kamu pegang gadget, kamu apa sih dapat informasi tanpa terfilter segala macam. Tapi udah gitu mereka-mereka yang menyimak informasi secara luas-luas tersebut nggak pernah mempertanyakan balik, benar nggak? Ya enggak, ini tuh seperti ini. Ya. Harus selaras pendidikan antara pendidikan formal dan pendidikan di keluarga, itu informal juga ya. Jadi Kopani sepakat ya, ini Kopani itu sepakat sebenarnya untuk keselarasan konsep, keselarasan konsep, untuk keselarasan jalan dan teori ini gitu ya. Bahasa. Aduh ya Allah. Jadi emang harus selaras kita Kopani itu antara pendidikan di sekolah yang formal, terus pendidikan yang ada di keluarga juga. Karena tapi ya benar-benar karena emang harus selaras, jangan sampai patojaiyah nggak sih? Bahasa Latin patojaiyah itu. Aduh, tumpang tindih. Bahasanya tolong ya enggak universal. Gini kok. Saya tuh belajar tidak disiplin justru di rumah kok. Oh gitu ya. Kalau di sekolah dulu, di sekolah dulu tuh kan ada tata tertib tuh. Dilarang membuang sampah, ngantri, mau ke kantin tuh ngantri. Tapi kenapa ya di rumah dulu, papa tuh kalau ngantri justru gak bisa ngantri. Gitu. Terus
selalu nyelebet gitu ya. Itu kan tidak diajarin tuh di rumah tuh tidak diajarin disiplin tuh ya. Terus naik motor harusnya pakai helm. Papa cuma karaoke kadinya, senang tuh kan karaoke kadinya. Kita dibelajar untuk tidak mentaati aturan gitu kan akhirnya. Secara tidak langsung kita tidak diberi ruang untuk diskusi seperti itu karena untuk zaman saya seperti tadi kau bilang orang tua akan selalu benar. Tapi sekarang kan beda. Ya, tapi kalau untuk yang masalah helm tadi, ini mah OOTD deh. Ini bukan cuma masalah tata tertib, tapi aware enggak dirimu harus selamat. Iya, gitu aturan. Karena mau dekat mau jauh, aspal mah belas kan ya. Kesadaran dari diri sendiri harus membentuk itu. Tapi terlepas dari itu kan keselarasan itu tadi informasi juga sebenarnya filternya ada diri kita, benar saya sepakat ya. Makanya ini upaya Fafani untuk menyampaikan sebenarnya filter tersebut gitu ya. Filter tersebut. Seperti apa filternya? Filternya susah ya nanya. Susah Masih astaga. Tadi kan bilang berani mempertanyakan dan berdiskusi dan ngobrol. Oke. Itu bisa menjawab. Atau Nis katanya susah. Berdiskusi keterbukaan. Kita tuh selalu terbiasa. Kalau misalnya ditanya pendapat sih, diam. Kamu aja deh. Iya. Kadang izin dulu ke kamar mandi gitu ya. Kalau di Belanda kemarin nggak bisa loh. Kalau di Belanda kemarin itu ya pengalamannya adalah setiap hari si dosen itu pasti akan bertanya satu-satu. Kamu udah belajar apa sih? Coba jelasin. Oke, gini aja dari awal. Itu kan salah satu upaya. Itu salah satu upaya untuk menggali literasi juga dari kita. Dari Indonesia tuh berapa orang? Satu. Untuk mewakili itu ya. Ini saya diajak. Iya, makanya saya ingin menggali. Tapi saya juga nggak nyangka masalahnya itu dari sekitar berapa ya? Yang tes itu. Ada tes itu. Dari 200 orang yang kepilih untuk beasiswa itu cuma sekitar 6 orang. Yang sisanya beda-beda. Kemarin itu di mana kok Belandanya? Di Den Haag. Nama kampusnya di Hague Academy. Di Hague Academy for Local Governance. Ya, daerahnya di Den Haag. Oke. Aduh, jadi pengen ke sana katanya murah-murah makanan. Iya, lumayan. Kotanya luar biasa. Gitu. Oke, nih ada yang mau ditanyain nggak perihal keberangkatan beliau ke Belanda? Mantap. Ya menarik, Fafani mention tentang bagaimana orang-orang di Belanda gitu ya menanyakan ke murid-muridnya lah gitu ya. Apa yang sudah dipelajari atau mungkin ketika ada sesi yuk bertanya gitu, orang-orang tuh akan sangat semangat gitu. Ini juga yang isu citizenship gitu ya di Indonesia itu menarik karena memang kalau menurut siapa ya kemarin aku baca itu Clinton ya, menurut Clinton itu Indonesia itu memang sedikit berbeda sama negara-negara di barat kayak gitu karena memang citizenship-nya aja perspektif postkolonial kayak gitu. Dan menghadapi dunia yang seperti ini ya, inklusi sosial itu memang agak sulit karena memang sejarah Indonesia itu juga rumit gitu. Pertama postkolonial, kedua kita memasuki era kemerdekaan, ditambah dengan New Order era gitu, era apa? Orde baru gitu ya, yang betapa panjangnya. Sampai-sampai kan di era itu tuh ya bisa dibilang bagus tapi dibilang juga kelam kayak gitu. Bagaimana hal itu juga mempengaruhi bagaimana teman-teman di Indonesia memaknai citizenship mereka, kewarganegaraan mereka. Salah satunya kalau kalian kan bilang kewarganegaraan kita itu disokong sama informal personal informal relation kayak gitu. Jadi seberapa kamu punya relasi yang kuat nih sama orang-orang di government kayak gitu. Nah, itulah kamu diakuinya kayak gitu melalui hubungan-hubungan informal gitu yang memang nggak adil sih, sangat tidak adil gitu. Apalagi teman-teman yang tadi aku Fani bilang
ada orang-orang yang memang dia identitinya itu tidak se-privilege yang lain kayak gitu. Apalagi nggak punya apa ya namanya istilahnya, nggak punya udah nggak punya duit gitu ya. Aku bisa bilangnya gini dari itu satu. Kamu Aduh nggak ya, punya uang kamu kuasa nggak ya, punya duit, astaga. kamu nggak punya kuasa, ya udah bye gitu ya, nggak dirasakan. Nah itu juga gimana nih Kak Fani ketika menghadapi hal itu gitu, teman-teman yang memang berasal dari dunia-dunia bukan ya negara-negara yang pernah dijajah gitu, bagaimana mereka bisa dealing gitu dengan culture-culture kayak gitu ketika masuk ke culture-nya ya barat banget atau mungkin juga progresif banget kayak gitu. Gimana itu Kak Fani? Sebetulnya ini tidak terkait apakah kita mengekor ke budaya barat atau apa, karena sebetulnya ya ini merupakan bentuk political willingness dari pemerintah sebagai aktor kunci. Kalau misalnya pemerintah sudah berdasar dengan UUD 45 itu aja minimal ya. Berarti kan sebetulnya dia akan berusaha untuk mereduksi batas-batas yang seperti tadi kamu bilang gitu kan. Batas-batas secara historis lebih terkait apakah kita memang punya sejarah dengan kolonialisme sama postkolonialisme, dan pada akhirnya kita masuk kepada tatanan yang baru gitu kan. Justru di tatanan yang baru itu dengan adanya konstitusi yang baru yang UUD 45 tadi, ketika itu dipakai dasar dan pelaksanaannya menjadi sangat implementatif dan juga aplikatif ya, orang jadi artinya apa sih mengimplementasikan aturan-aturan yang ada di konstitusi secara terbuka, secara transparan, secara jelas, maka sebetulnya isu-isu yang terkait inferioritas tadi itu harusnya sudah direduksi dan nggak ada ya. Apalagi kan kita sudah berjalan cukup lama gitu kan. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa melihat apa sih, kita tidak bisa mencegah juga ketika ada aktor-aktor pemerintah yang pada akhirnya menggantungkan diri dengan you punya duit berapa, you punya powernya apa, kamu sama saya relasinya apa. Itu sebetulnya sudah mengurangi inklusivitas itu sendiri gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya kita melihat peran Indonesia yang turut mengambil serta secara internasional. Contohnya, saya tulis Indonesia itu sekarang lagi tergabung dalam SDGs program gitu ya, Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan, di mana itu akan meretas batas-batas pembatasan dari inklusi. Jadi inklusi akan jauh lebih luas gitu sobat. Ada juga kan salah satu prinsip SDGs yaitu untuk mencapai keadilan, equity dan equal, apa sih kesetaraan juga gitu. Ketika kita ingin mencapai kesetaraan dan keadilan, maka salah satu cara yang dicapai adalah mencapai inklusi sosial tadi gitu kan. Nah, ketika hal-hal tersebut ingin diimplementasikan, seharusnya kita sudah tidak berkaca lagi terhadap implementasi seperti masa-masa sejarah yang lalu, udah gitu postkolonial segala macam. Ya itu jadikan catatan buat kita aja gitu ya sebagai pengetahuan. Tapi bukan berarti itu kembali digulirkan kembali gitu ya. Dengan adanya peran Indonesia secara internasional tersebut, maka negara luar juga akan melihat bagaimana kita bisa mencapai prinsip-prinsip SDGs tadi, tujuan pembangunan berkelanjutan, yang nanti akan direvisi tahun 2030. Kalau misalnya kita gagal lagi, dulu kan kita sudah pernah kan masuk ke dalam Millennium Development Goals, tujuan pembangunan milenium, dan Indonesia itu dikatakan gagal untuk mencapai beberapa tahapan ya. Masa kita mau gagal lagi di tahun 2030 nanti gitu kan. Nah, lalu inklusi sosial ini akan menjadi penting juga selain tadi berkaitan dengan toleransi. Ingat loh, kita tahun depan itu berhubungan dengan tahun politik yang huru haranya sudah dimulai dari sekarang ya. Pemilunya belum, TikTok udah ngiluan ya. Makanya pemilunya belum dari sekarang. Dari sekarang, surveinya hasilnya Apa sih pemilunya belum? Ternyata masyarakatnya udah gampang dipecah belah juga gitu kan. Nah, gimana fungsi pemerintah kalau gitu?
ya. Kita memang masuk ke dalam masa demokrasi yang sangat terbuka, Betul. ya. Tapi kalau misalnya pemerintah abai dengan isu konflik yang memang bisa muncul dari huru-hara pemilu seperti ini, maka suka atau tidak nanti inklusi sosial tidak akan tercapai juga. Capek, bolak-balik aja circle-nya kayak gitu ya. Dipecah belah lagi gitu ya. Udah mah Indonesia tuh ya, mohon maaf ya, saya bukan yang ngejelekin, tapi jujur ya, kapasitas literasinya juga masih rendah gitu kan. Mau dikuatin juga, kadang-kadang sarana pendukungnya juga tidak berjalan, baik dari pendidikan, dari aktor pemerintah. Saya selalu bilang pemerintah itu adalah aktor kunci, ya, suka atau tidak. Betul. Key factor-nya itu pemerintah, ya. Jadi bagaimana pemerintah ingin melaksanakan inklusi sosial yang pada akhirnya dapat berimbas kepada prinsip toleransi adalah gimana ketika dia punya keinginan politis dan juga keinginan yang sangat luas untuk merangkul semua kepentingan masyarakat tanpa terkecuali. Ya, berarti literasi ya, Kofani ya. Berarti ini juga AUPI buat dong kurikulum yang bagus kayak. Soalnya gini ya, Koh ya, kalau menurutku AUPI ini nanti akan berperan penting gitu ya dengan pendidikan gitu. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang ada di politik itu biasanya juga mereka nggak kenal dengan ilmu perpolitikan misalkan, atau mungkin dengan pendidikan, dengan isu-isu kayak gitu tuh enggak tahu gitu. Terus mereka ada di sana merepresentasikan kita gitu, kayak what the heck gitu. Kaget gitu. Jadi itu juga yang literasi kita juga menarik ya untuk dibahas, karena di sekolah juga aku nggak tahu nih menurut Kofani, AUPI atau AMI, karena di sekolah tuh kita kayak distandarisasi untuk pendidikan kewarganegaraan sendiri gitu ya. Kita nggak bebas untuk menyuarakan, oh hak saya tuh ini, kewajiban saya tuh ini, tapi hanya di kita gitu. Sementara kita nggak aware untuk apa sih sebenarnya kewajiban dan juga haknya dari government, dari state gitu ya, untuk memenuhi hak-hak kita sebagai warga negara kayak gitu. Kan kita terbiasa textbook ya. Textbook nggak kita ini ya tadi ya. Textbook. Iya. Iklim diskusi kan memang belum berkembang sedemikian rupa, tapi mungkin di beberapa sekolah mungkin sudah ada ya. Gitu. Nah, apa sih nanti ketika kita mohon maaf nih kalau misalnya kita nyambung lagi kepada masalah inklusi sosial gitu ya. Nah, apa sih saya yakin kok pemerintah itu pasti punya niat baik yang baik ya. Konstitusi Dasar UUD 45 ketika kita bilang warga negara itu kan pasti akan sangat interseksionalitas juga kan identitasnya gitu kan. Satu warga negara itu bisa dilihat dari rasnya apa, edukasinya apa, kelasnya apa, bahasanya apa, gendernya apa, etnisitasnya apa, umurnya berapa, bahkan sampai kepada ability atau kemampuannya apa. Bahkan di satu poin tertentu seksualitasnya juga dipertanyakan juga masuk ke dalam bentuk ini. Nah, jadi ketika pemerintah pada akhirnya bilang dan mampu mengidentifikasi setiap warga negara yang seperti itu, maka tadi seperti aku bilang kan, dampak positifnya adalah mereka bisa menghasilkan kebijakan publik yang sangat baik. Karena merangkum semua gitu kan, merangkum identitas masyarakat yang ada di Indonesia. Gitu. Wah, menarik. Dengan adanya hal seperti itu, maka untuk mencapai toleransi bukan hal yang sulit lagi gitu kan. Tapi kita juga harus sadar loh, toleransi kadang-kadang dimaknai berbeda ya. Toleransi bisa jadi artinya kalian tahu satu hal bahwa orang itu berbeda, tapi ya udah sekadar tahu aja selesai. Ya, ketika orang tersebut misalnya mengalami konflik gara-gara perbedaannya, kita tidak berbuat apa-apa. Tapi di satu sisi toleransi bisa jadi juga kita tahu, kita sadar, dan kita bisa melakukan apapun resource yang kita punya gitu untuk mencegah konflik itu terjadi. Menarik. Bertoleransi ini bisa pasif, bisa aktif gitu ya, Prof ya? Betul. Ya, menarik tentang apa ya? Tadi aku mau bilang itu seberapa nanti juga
karena kan 2024 kita udah mulai nyoblos ya, dan Februari itu kayak cepet betul. banget, ya ampun, 2 bulan lagi. Aku mah udah nyoblos di Kenapa nyoblos apa? aku mah udah nyoblos di TikTok. Oh, Kan sekarang banget ya. Sekarang tuh kayaknya orang tua akan lebih legitimate ya. Itu kalau kita lihat di sosial media di sosial media itu melakukan banyak survei gitu sawer kalau pilih calon nomor satu ngasih ini itu tuh sebenarnya udah mulai. Jadi sebenarnya hasil atau kan ya kebanyakan kita kan Indonesia apa ya pengguna medsos paling banyak, Paling banyak, paling aktif, paling bawel ya udah. Iya. Barbar juga iya, benar. Iya. Soalnya pesan Enggak sih, aman. gitu. Jadi kalau saya lihat ke media ya katakan itulah ya tadi katakan tadi TikTok itu. Nah, apa ya konsep-konsep inklusif dan konsep-konsep kebebasan sebenarnya sudah kita lihat dari aspek itu, gitu ya. Dan sebenarnya pemerintah itu bisa melihat hasil-hasil atau survei-survei itu sekarang tidak usah langsung observasi ke lapangan. Kita bisa lihat atau bisa jalan-jalan ke Belanda itu hanya waktu 2 menit walk Twitter. Lagi apa sih di Belanda gitu kan ya. Gitu lah. Masalahnya valid nggak? Nah itu pertanyaan itu pendidikan kita mengenai media sosial itu butuh filter. Apalagi teman-teman Gen Z ya, katakan Gen Z sekarang kebanyakan kan saya juga sempat meneliti ya bercerita meneliti mengenai inklusif ini karena saya ikut dalam penyusunan proposal tentang pendidikan perdamaian. Yang kebanyakan survei ya pada aspek keterbukaan ruang, diskusi, dan kebanyakan hampir 65% orang takut berpendapat. Saya tidak menyalahkan orang terlepas itu dari aturan atau apa itu terlepas karena banyak juga teman-teman yang bebas tapi ruang untuk ngobrol, ruang untuk diskusi, dan apa ya kudu bisa ngebedakan lah kudu bisa ngebedakan ketika kita diskusi dengan penentuan hukum gitu ya gitu. Jadi ketika saya coba meneliti tentang pendidikan perdamaian kebanyakan di tempat-tempat yang mohon maaf kan yang konflik gitu ya. Jadi jangan sampai warisan itu konflik atau tidak damai yang diwariskan ke anak itu tuh. Dia yang pantas diwariskan kan tanah, rumah, gitu ya. Ya konflik mah gak usah, udah cukup kamu gitu. Kadang orang tua yang konflik anaknya ikut ulin ke situ, terus mama nggak gila gitu kan. Itu kan kebanyakan gitu. Nah, itu yang apa ya konsep yang diwariskan. Tapi jujur kok, saya menarik ketika baca tulisan di sini. Awal yang ditulis oleh Kopani di sini itu adalah code-nya pemerintah. 2 aturan, 3 keselarasan. Yang 3 konsep itu kan pendidikan, pemerintahan, dan aturan. Itu adalah salah satu sistem yang terus berhubungan. Jika satu error, gitu ya, otomatis kabel kuningnya putus, ini harddisknya kena, gitu kan harus diganti baru. Nah, tapi pengen aja dikit. Kebijakan kita yang berubah-ubah ngaruh. Kebijakan yang berubah-ubah atau pemerintahan kita yang orangnya berubah-ubah itu ngaruh. Menurut saya. Betul dong. Nanti kan yang edit video aku. Enggak, tadi 3 konsep tadi kamu sebut. Iya. Sangat disebutnya interseksional. Iya, itu pertama. Nah, apalagi ketika urusannya berhubungan dengan penyerahan, maka ketika kebijakan tersebut mungkin tidak mengakomodir Cina, secara suku, ras, agama, ya. Ini berarti masalahnya ada yang kita sebut institutional barriers. Ya, institutional barriers, ya. Institutional barriers itu bagaimana
sistem diciptakan di lembaga dan berdasarkan keputusan politik dari semua wakil masyarakat yang ada di situ, pada akhirnya mereka berhasil meninggal dengan masyarakat yang dimaksud. Berarti oh ya, oh ya, ya tadi apa sih yang disebut jabar yang melatih sorry. Kapan mute ya? Seriusan? Oh ya. Padahal tadi aku nggak mute loh. Kenapa ya? Oh ya, jadi udah sampai sejauh itu. Enggak, jadi maksudnya begini ya. Tadi kan kamu tanya ya, ada 3 unsur kan? Tadi apa? Sering ingetin pemerintahan, pendidikan, dan satu lagi lupa lagi. Pendidikan. Ada 3 unsur itu ya. Nah, 3 unsur tadi peraturan, kebijakan. Nah, 3 unsur tadi itu apa sih sifatnya interseksional, berhubungan satu sama lain. Kalau misalnya ternyata pada akhirnya kebijakan pemerintah tersebut yang keluar ternyata tidak mendukung keberadaan atau kepentingan masyarakat yang dianggap marginal secara suku, agama, budaya, ya, atau bahkan pendidikan dan segala macamnya, ya itu kan berarti ya itu berarti masalahnya ada di pemerintah yang sudah terkait dengan institutional barriers. Institutional barriers itu adalah masalah yang timbul di lembaga-lembaga pemerintah yang akan menghasilkan keputusan publik ini. Ya. Nah, keputusan yang berdasarkan kepentingan masyarakat tadi yang ternyata dihalangi, itu ternyata dihalangi oleh apa? Oleh wakil masyarakat yang duduk di pemerintahan, dan mereka pasti membawa panji-panji politik kan, ya pasti itu ada kepentingan politik pada akhirnya jatuh untuk membela kepentingan masyarakat secara luas atau kepentingan politik yang memang direpresentasi oleh kelompoknya mereka. Nah, itu. Ya, seperti contohnya kan tadi yang apa sih peraturan gubernur tadi ya, saya ulangi lagi ya, peraturan gubernur terkait pelarangan aktivitas masyarakat Ahmadiyah di Jabar. Tuh ya, sampai sekarang kan masih berlaku. Ya, padahal kan dibilang bahwa Jabar ini sebetulnya provinsi yang lumayan toleran lah gitu. Tapi kenapa masih ada itu peraturan? Nah, secara politik mau nggak itu peraturan itu dicabut? Mau nggak? Kalau misalnya memang kita mengaku bahwa kita sangat inklusi, bahwa kita memang berpegang teguh sama nilai UUD 45, harusnya secara mudah itu dicabut kan, selesai. Tapi ternyata tidak kan? Kenapa tidak? Karena ada keputusan politik yang berseliweran di situ. Aspek kepentingan. Iya, kepentingan gitu. Benar. Tapi ya, saya sepakat. Gimana nih? Ya, menarik ngobrolin tentang bagaimana perpolitikan kita di Indonesia gitu ya, karena juga kalau menurut Stoke gitu, bagaimana politik of citizenship itu juga bagaimana teman-teman yang aku bingung sebetulnya untuk bilang minoritas mayoritas, karena itu sangat istilah itu tuh nggak asik banget gitu ya, sangat mendikotomi. Orang kita di pemerintahnya disebut warga negara, nggak disebut siapa yang mayor siapa minor, benar nggak? Dan warga itu negara betul, masyarakat mah semua warga negara, tapi mayor dan minor jadi gitar gitu ya. Bukan. Masalahnya mayor minor itu kadang-kadang suka ditentukan dari jumlah. Mayor ya? minor. Kalau ini sebenarnya sekarang ya kita bisa dilihat konsep kesejahteraan kita tuh karena angka, semua juga angka kecantikan, angka ya gitu. Contoh atau figur itu angka. Kita akan lebih saya paham sih ketika orang memang lebih kepada jumlah yang memang secara fisik, karena memang mungkin angka itu dijadikan barometer ya untuk keberhasilan ya. Kalau misalnya
angkanya positif, makin naik itu berarti dianggapnya positif dan baik. Kalau misalnya rendah, tapi kan kadang-kadang nggak bisa dilihat dari hitam putih seperti itu ya. Orang juga harus turun ke lapangan melihat situasinya seperti apa. Apakah memang betul masyarakat Indonesia itu bisa dianggap sejahtera? Ya, ketika ternyata masih ada kelompok lain yang ternyata masih dalam garis kemiskinan. Apakah ternyata kebijakannya sudah mencapai bentuk yang kita mau sebut equity, adil, justice atau gimana gitu kan? Ya. Nah ini juga salah satu poin penting juga. Kemarin pernah dengar nggak ribut-ribut bahwa ternyata banyak partai politik yang ternyata tidak mampu mencapai kuota 30% perempuan. Nah, itu kan salah satu syarat utama sebetulnya untuk lolos kan ke ke pemilu. Tapi ternyata banyak partai politik yang tidak mampu memenuhi syarat itu. Nah, itu juga kan sebetulnya merupakan salah satu bentuk penghadangan juga untuk perempuan masuk ke dalam politik. Banget, banget, banget. Nah, karena apa? Pada akhirnya, ketika hal tersebut menjadi stuck dan terus diikuti hingga pemilu nanti, maka jangan heran kalau misalnya nanti keputusan-keputusan politik atau kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan perempuan itu akan lama legislasinya. Bisa jadi stuck. Contohnya RUU terkait perlindungan pekerja non formal atau rumah tangga. Ya, itu kan lama banget, belasan tahun kan. Apa sih namanya? Ya itu asis itu ya. Jangankan itu. Kemarin aja UU TPKS tindak pidana kekerasan seksual aja itu kan sampai belasan tahun kan baru terrealisasi. Itu pun juga gara-gara diangkat sama media, sama masyarakat ya. Unsur masyarakat di sini main banget untuk mempercepat DPR bisa melegislasi itu ya. Itu emang Iya, dan balik lagi kan ada unsur politik ya. Jadi unsur politik itu memainkan fungsi yang sangat strategis dalam pencapaian legislasi satu kebijakan publik. Jadi misalnya ada aja tuduhan kayak misalnya itu mah ternyata rancangan undang-undang TPKS itu ternyata melegalisasi seks bebas dari nyari juga ya narasi seks bebas di situ ada enggak gitu atau itu interpretasi dari satu kelompok masyarakat yang ada di legislatif tapi dijadikan political issues di situ. Sementara kepentingan perempuan atau kepentingan masyarakat karena kan kekerasan seksual itu pada akhirnya kan meluas ya, tidak hanya dialami oleh perempuan, tapi laki-laki dan anak-anak juga dapat. Nah, itu tuh diakomodir di RUU itu. Nah, tapi kan menjadi lama prosesnya gara-gara segelintir orang-orang tadi yang memainkan isu gitu kan. Dengan asumsi mereka baca, lah kita nyari-nyari ya. Nah, ada tuh unsur-unsur seks bebas atau apa gitu ya. Tapi mereka menginterpretasikan dan sayangnya kelompok ini sangat dominan di politik sehingga mereka dapat menghambat legalisasi RUU menjadi UU dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, itu baru hanya satu saja loh itu ya. Belum tadi yang saya bilang ya, rancangan undang-undang untuk perlindungan pekerja non formal atau asisten rumah tangga kayak gitu ya. Makin panjang lagi. Masalahnya sekarang yang menentukan itu untuk tidak di legalize ketua DPR-nya perempuan. Itu sayang juga gitu. Aduh. Ya. Oh, yang kemarin ya? Iya. Banyak ya. Jadi pemerintah tuh bikin undang-undang seenaknya gitu, tapi nggak ngelibatin sama sekali di aturan itu siapa dibuat gitu. Jadi harusnya tuh emang pasti ngajak, tapi ngajaknya dengan saran yang tepat gitu. Nah itu tuh emang sulit banget gitu. Tapi di situ kemarin aku belajar ada yang anggap kalau ya udah mau gimana lagi gitu. Peraturan udah dibuat dan kita juga bakal sulit gitu ya buat ubah itu selain menjalani. Ya mungkin diimplementasi di
grassroots-nya nanti kita ubah sesuai kita. Nah, berarti kan itu sudah ada proses Ya, eksklusi, marginalisasi gitu kan, peminggiran. Aku boleh ambil satu contoh ya, yang sangat real. Teman-teman mungkin sudah sering lihat bis Transmetro Bandung yang kecil-kecil itu kan, seliweran kemana-mana gitu kan. Ramah disabilitas nggak itu? Gimana kita mau bisa masukin kursi roda di situ? Kalau jalannya aja bertingkat seperti itu. Terus gimana mau bikin haltenya juga gitu kan? Gimana masukin orang yang memang berkebutuhan khusus secara fisik gitu ke situ? Ya, apa sih katanya ingin mencapai inklusi terkait disabilitas gitu kan? Tapi ternyata untuk fasilitas publik masih seperti itu ya. Maksudnya itu membantu sih untuk masyarakat secara luas, tapi kan kita juga harus, kalau misalnya terkait fasilitas publik, kan harus melihat dong, masyarakat kan bukan cuma yang mampu secara fisik, tapi kan tidak mampu secara fisik pun juga banyak gitu kan, ya. Bagaimana mereka juga harus bisa melakukan kegiatannya sehari-hari gitu ya. Kalau misalnya memang aku bandingin lagi ke Belanda, aduh ya ampun ya, saya bukan yang mau mau being inferior atau apa gitu, cuma mereka benar-benar mengakomodir kepentingan teman-teman dari segala jenis gitu ya, tanpa terkecuali gitu. Ya memang mungkin tidak sempurna, ya nggak ada lah yang 100% sempurna gitu. Cuma setidaknya mereka dari fasilitas publik, contohnya seperti kendaraan umum, tram, jalan untuk masuk roda pun dimudahkan gitu ya. Ada space khusus yang lega untuk mereka untuk naruh kursi roda sehingga mereka tetap duduk di situ gitu. Dan bahkan orang-orang dengan kursi roda tuh bisa bisa jalan sendiri, bisa gerak sendiri tanpa perlu orang lain gitu. Nah, ini kan menjadi salah satu hambatan juga untuk mencapai inklusi sosial kan. Kalau misalnya nanti inklusi ini, kan Indonesia kan ceritanya ingin mencapai tahun inklusi 2030 tuh. Berkaitan juga dengan SDGs. Nah, apakah itu nanti akan tercapai atau tidak gitu ya. Oke, Kofani, menarik. Ini panjang banget obrolan kita. Ada yang mau nanya? Ada yang mau ngomong? Oh, ada yang mau Sebetulnya ngomong. kalau dalam hal ini kita ngomongin pemerintah, kalian tuh lagi hidup di mana sih? Saya pengen tanya, apa kalian begitu butanya ya melihat dengan mengharapkan pemerintah untuk ngomong inklusi gitu? Lalu ngomong pemerintah ngomong soal disabilitas, DPR, gubernur ngomongin disabilitas. Ya kan disabilitas kalau sakit mereka tapi pakai fatwa. Benar juga sih. Jangankan ngomong disabilitas untuk masuk ke bis. Mereka bahkan nggak akan lewat trotoar. Jangankan lewat trotoar, mereka bahkan nggak akan lewat lampu merah. Mereka pakai tatetot gitu. Kita ngomongin pemerintah siapa sih? Ini pemerintah negeri mana yang kalian omongin? Saya pengen tahu. Kalian lagi ngarang. Lagi berimajinasi liar. Atau kalian bisa melihat sebuah realita. Kalau pemerintah kita tidak akan pernah bisa menginklusifkan apapun. Jangankan inklusi soal disabilitas, rakyat biasa yang naik mobil yang ekonominya sama dengan mereka aja mereka nggak mau disamain. Mereka aja nggak mau ikut macet-macetan. Yang mana sih? Itu sih. Iya. Iya. Ya betul. Yang gue lakukan juga. Unmute mulu. Kenapa ya? Nah, jadi maksudnya apa yang kita lakukan? Gerak kita itu sama ya, adalah ingin membuka Milo, lu sebagai orang dari pemerintah lu mesti ngapain ya? Iya. Dan ingat loh, kita bayar pajak. Kita bayar pajak. Bahwa
bahwa mereka mengelola dana kita untuk menjadi fasilitas yang memang keberatan dipakai untuk masyarakat yang memang sangat berkebutuhan atau apa gitu kan, karena itu kan tanggung jawabnya mereka, tanggung jawabnya pemerintah. Kalau misalnya kita mulai ditanya balik pemerintah yang mana, dibalik jujur pemerintah di sini, realitanya memang mereka tidak akan atau mungkin belum ya secara halusnya belum bisa mempraktekkan prinsip inklusi sosial yang baik ya. Gue sih pengen ya semoga tahun politik nanti itu akan menjadi gerbang yang sangat positif bagi mereka untuk bebenah ya, dan pada akhirnya akan melibatkan partisipasi masyarakat secara terbuka misalnya kemarin kan Sekodi jadi bagian dari multi stakeholders untuk mendorong pemerintah Jawa Barat untuk membuat peraturan terkait anti ekstremisme kekerasan. Walaupun realitanya implementasinya masih sangat sulit. Iya, betul. Tapi setidaknya ada satu proses advokasi yang kami lakukan. Ya, lu mesti bangga dong sama Skodi. Ya, in this case ya. Sabar. Gue tahu maksud. Ya, inilah iklim yang ingin dibangun oleh Skodi ya. Amin. Sebetulnya kata-kata aku tadi juga lucu sebenarnya gitu. Ketika dibilangin kita kan harusnya membebaskan semuanya untuk di Indonesia. Batasannya apa? Sebetulnya lucu loh ketika seorang warga negara Indonesia sampai harus nanya itu gitu. Apa sih batasan kebebasan kita? Bukankah udah jelas ya dalam Pancasila? Kita harus menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, itu batasan. Jika kita ideologi kita atau agama kita sudah membuat kita tidak berkemanusiaan, sudah membuat kita berlaku tidak adil terhadap manusia, membuat kita tidak beradab, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ketika membantai Ahmadiyah, sama sekali tidak berkemanusiaan dan tidak adil, tidak beradab. Dan ketika Pilkada Jakarta kemarin, mereka demo SARA terbesar di dunia yang pernah ada. Mereka sudah merusak persatuan Indonesia. Itu batasannya. Batasan yang seharusnya kita itu terlalu mengawang-awang, nggak bisa. Itu konstitusi dasar negara kita. Itu adalah batasan yang tidak boleh ditawar lagi. Kata-kata itu, dan itu batasan yang menurut saya itu jelas. Tapi itu pada akhirnya aparat kita tidak adil. Aparat kita lebih berpikir untuk menjaga keamanan dan ketertiban, bukan keadilan. Mereka lebih milih nggak usah hilang keadilan, yang penting udah damai aja lah, damai aja. Akhirnya korban tidak mendapat keadilan. Pelaku bisa kabur begitu aja. Pelaku tinggal damai, tinggal tanda tangan materai. Juga dihukumnya ringan kan? Bukan ringan lagi. Anak diperkosa sampai mati di Bengkulu. Dihukum cuma 5 tahun. Meskipun akhirnya direvisi juga 20 tahun. Tapi akhirnya ada pelakuan baik dan lain, itu di mana keadilannya gitu. Nah tadi ya ketika divonis ambil 5 tahun, apakah aparat hukum juga sudah berdasar dengan isi dari pasal-pasal undang-undang TPKS kan? Nah ini juga menjadi sesuatu hal yang sangat dipertanyakan TPKS ini. Kalau misalnya terkait dengan apa yang lu tadi bilang ya, karena pada akhirnya kita sadar bahwa ternyata implementasi dan sosialisasi itu masih belum cair kepada semua aparat. Itu ada yang belum cair, ada juga yang malah parah. Mungkin pada awal SKB 3 Menteri ada untuk menjaga kamtip mungkin. Jadi malah ajak iya benar. Orang-orang yang ingin membangun. Nah yang tadi kamu bilang Mal, itu Mas itu yang tadi Mas Amal bilang ini yang kita sebut dengan attitude barriers, halangan terhadap sikap ya. Sikap itu kan muncul dari prejudis ya, stereotypes ya, pelabelan sama norma sosial. Norma sosial kan sebetulnya itu kan sangat bergantung ya.
dengan melihat kondisi yang ada di daerah negara. Tapi kan tadi batasannya adalah apa? Tetap UUD sama Pancasila, selesai. Itu. Karena itu yang menjadi dasar norma sosial yang ada di Indonesia itu seperti apa. Seharusnya idealnya seperti itu. Nah, itu tadi yang dijelaskan sama Amal, kalau misalnya di pelajaran yang aku tangkap di Belanda itu masuknya ke dalam attitude barriers. Begitu. Oh wow, ya. Oke, Kofani, mantap banget. Wow. Ini masih. Oke, berhubung waktu kita terbatas di online, nanti teman-teman bisa lanjut diskusi lagi bersama di offline. Nggak kerasa ya, kita ngobrol banyak hal. Tapi aku mau terakhir nih ya, dari Kofani closing untuk sesi online-nya. Karena kita tahun depan mau menghadapi satu ujian yang besar, ujian yang besarnya karena kita harus memilih yang mana nih jawaban yang benar gitu ya, presiden yang mana nih yang tepat untuk Indonesia saat ini kayak gitu. Sebagai warga negara gitu ya, gimana nih biar kita lebih aware dan bisa lebih paham gitu ya, mana yang memang sesuai dengan inklusi sosial yang tadi kita bahas. Gimana pertanyaannya bisa membuat kita istighfar semalaman ya sebenarnya. Ini baru pertanyaan ya. Ini baru pertanyaan ya. Oh my god ya. Setidaknya begini ya. Ketika calon presiden siapapun sadar bahwa hak warga negara dan kewajiban warga negara itu tercantum di UUD 45 dan Pancasila. Dah, itu nomor satu dulu. Itu dasarnya. Ya, itu dasarnya. Aduh, kita jangan ngomongin calon presiden itu ini itu siapa lah. Enggak ya, nanti ya itu ya obrolan yang itu. Nanti lah gitu ya. Apalagi yang kemarin apa sih ada asam sulfat ya? Maaf. Wah, ya ampun, tuh kan airnya kan jadi saya nggak tahan juga buat ngomong. Gimana sih? Nanti sabar. Iya. Nah, jadi ya nanti tolong diedit ya. Jadi maksudnya calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah orang yang paham melihat konteks masyarakat Indonesia secara luas, secara beragam, ya. Nggak cuma memenangkan kepentingan politik, kepentingan masyarakat tertentu, ya. Tapi kalau misalnya memang dia patokannya UUD 45 sama Pancasila, udah. Itu semua aman. Dan ketika dia terpilih menjadi presiden, maka beliau akan mampu mengimplementasikan itu kepada menteri-menterinya. Karena menteri-menteri tersebut merupakan salah satu pemangku kebijakan juga. Dan pada akhirnya anggota DPR-nya. Dan MPR. Ini konteks ideal ya. Saya akan pura-pura untuk tidak melihat wajah Hamal di sini ya. Oke? Ya. Karena kalau misalnya sekali saya lihat dia, nggak ada kamera ya. Sebetulnya mau gimana? Ini memang susah, tapi kan kita harus menjawab ini secara umum. Mau gimana? Ini forum umum, lo jadi pertengkar di sini. Jadi kayak gitu ya, Nis ya. Nis, sumpah ya Nis, lu jawaban apa sih pertanyaan kamu itu bisa menjadi satu artikel ini wah. Silahkan dibuat Kofani artikelnya ya, ditunggu. Oke. Oke, makasih banyak Kofani ya sudah sharing sama kita. Nanti ada sesi offline, silahkan bisa lanjut lagi. Sekarang aku kembalikan ke Ami dan juga Kang Lutfi untuk nyanyi dulu sebelum ditutup. Oke. Wah. Diskusi yang harusnya panjang sih sebenarnya gitu. Jadi gimana? Jadi ini kok. Kalau bahasa Sunda tuh ngebuntut bangkok gitu sih. Ya itu masalahnya, jadi setengah-setengah gitu, belum puas, belum kenyang gitu. Tapi ya kita kan tapi sebetulnya sedikit komentar aja ya. Setidaknya diskusi ini bisa membangun kesadaran dulu, ngebangun dulu lah gitu ya. Teman-teman di luar tuh bisa menjadi lebih paham, lebih tahu oh isinya itu ternyata ada yang seperti ini gitu kan. Sehingga bagi mereka juga ke depannya untuk, apalagi kan teman-teman muda itu kan banyak banget ya yang menjadi pemilih pertama gitu kan, pemilih muda pertama di tahun depan. Jadi mereka akan membentuk kesadaran sendiri bahwa ternyata memang inklusi sosial itu sama pentingnya dengan menjaga toleransi gitu kan.
Langsung nyambung ke lagu ya. Atur. Hembuskan namamu atas perahu yang kau bangun, aku cemas sendiri. Kalimatmu aku dilihat, sanggupkah aku menghiburmu seperti kau lakukan selalu. Kau yang berdayung menghembuskan, menyalakan jiwa lelaki yang esok saat sampai di pantai harapan, aku tahu perjalanan belum usai. Semoga kau tak biarkanku sendirian. Dalam saat aku dicumbu badai gelombang, dekat aku, genggam aku, dekat aku, genggam aku. Kau yang mendayung menghembuskan angin, menyalakan jiwa lelaki yang saat sampai di pantai harapan, aku tahu perjalanan belum usai, belum usai. Oke, amin. Ya, sambil ada instrumen hujan. Iya. Background juga ya. Oke. Oke, sampai kita pada ujung talk show kita ya pada malam. Udah malam nih, udah malam. Sore hari ini, Kak Fani terima kasih atas diskusi yang sangat bermakna. Mungkin kita bisa merasakannya lagi di manfaat ini tuh berkepanjangan gitu, karena ini bakal diupload di sosial media atau kita nanti suatu saat keinget, oh Kak Fani pernah bahas ini gitu. Ya gitu. Semoga kita mendiskusikan ini menjadi bermanfaat dan juga jadi media pembelajaran juga gitu ya buat kita semua. Terima kasih semuanya yang udah gabung, Kang Lutfi, Teh Ninis, Mas Amal, Teteh. Terima kasih banyak udah join juga di onsite di Fakultas Filsafat Universitas Parahiangan. Kita akhiri, kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun semuanya, Ami, Kang Lutfi, Kofani, Kang Kamal, semua. Kang Fikri. Ketemu ya. Ya. Oh iya, kita foto dulu deh. Ini sudah keluar tuh. Kan gimana sih? Iya. Foto.